Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton presentasi ini. Saya berharap kalian akan mendapatkan manfaat dan inspirasi dari apa yang akan dibagikan dalam video ini. Topik yang akan dibahas dalam presentasi manajemen public relation. Kami akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen public relation dalam membangun citra positif, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Sejarah public relation di dunia dimulai pada abad ke-19. Pada masa ini, praktis PR awal biasanya disebut sebagai publish atau juru bicara. Pada awal abad ke-20 dan dua tokoh penting dalam sejarah public relation muncul, yaitu Livy dan Edward Bernays. Livy dikenal sebagai salah satu pendiri public relation modern. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan publik. Edward Bernard, keponakan Sigmund Freud, mengembangkan konsep manipulasi opini publik dan mempengaruhi yang dapat dilakukan oleh PR. Untuk selanjutnya, Perang Dunia I dan II. Selama Perang Dunia I dan II, public relation menjadi sangat penting dalam mempengaruhi opini publik dan membangun dukungan untuk perang. Pemerintah dan militer menggunakan PR untuk mengelola propaganda dan mempengaruhi persepsi publik tentang perang. Untuk yang selanjutnya, era pasca perang. Setelah Perang Dunia Kedua, praktik public relation berkembang pesat. Perusahaan dan organisasi mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan mereka melalui komunikasi yang efektif. Konsep manajemen krisis dan penanganan isu sensitif juga mulai diperhatikan. Untuk selanjutnya di era digital. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah lengkap public relation atau PR. Media sosial dan platform digital memungkinkan praktis PR untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik, mengelola citra mereka, dan memantau respon publik dengan lebih efektif. Untuk selanjutnya, pada era globalisasi. Dengan perkembangan globalisasi, organisasi semakin beroperasi di berbagai negara dan budaya. Ini menuntut praktis PR untuk memahami dinamika budaya dan konteks lokal dalam upaya mereka untuk membangun hubungan yang baik dengan publik global. Untuk selanjutnya, ini ada sejarah public relation di Indonesia. Dimulai pada era kolonial Belanda. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia menggunakan praktik public relation untuk mempengaruhi opini publik, mengelola hubungan dengan pemerintah kolonial, dan mempertahankan kepentingan mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, praktik public relation terus berkembang dan terus berkembang. Pada awalnya, fokus PR utama di Indonesia adalah pada sektor pemerintahan dan propaganda politik. Pemerintah menggunakan PR untuk membangun dukungan publik, mengkomunikasikan kebijakan dan program-program pemerintah, serta memperkuat nasionalisme dan persatuan. Perkembangan industri dan bisnis di Indonesia pada tahun 1980-an dan 1990 juga mendorong pertumbuhan praktik public relation di sektor swasta. Perusahaan mulai menyadari pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan mereka, seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat umum. PR menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi dan pemasaran perusahaan. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, public relation di Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi. Praktik PR menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk berkomunikasi dengan publik, membangun mereka, dan memantau respon publik. Penting untuk dicatat bahwa sejarah dan perkembangan public relation di Indonesia terus berubah seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Perkembangan ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publik di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan definisi manajemen PR? Public relation atau PR adalah sebuah fungsi manajemen yang melibatkan berbagai teknik komunikasi dan berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis
antara suatu badan dan perusahaan dengan khalayak. Definisi PR yang diberikan oleh The British Institute of Public Relations. Keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya. Manajemen Public Relations atau PR adalah suatu disiplin yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara suatu organisasi dengan publiknya. Manajemen PR pun melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku publik terhadap organisasi. Tujuan utama dari manajemen PR adalah membangun citra positif, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat hubungan antar organisasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, investor, media, dan masyarakat umum. Manajer PR juga melibatkan pengelola krisis, penanggulangan isu-isu sensitif, dan mengelola komunikasi dalam situasi yang mempengaruhi reputasi organisasi. Dalam praktiknya, manajemen PR melibatkan pengguna berbagai strategi dan teknik komunikasi, termasuk media relation, pengelola acara, pemasaran konten media sosial, dan advokasi publik. Praktisi PR bertanggung jawab untuk merancang pesan-pesan yang efektif, mengelola reputasi organisasi, dan membangun hubungan yang kuat dengan publiknya. Secara keseluruhan, manajemen PR adalah suatu pendekatan strategi dan mengelola komunikasi dan hubungan dengan publik dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan dukungan terhadap organisasi. Untuk selanjutnya ada mengapa proses manajemen PR relation terjadi. Proses manajemen PR terjadi karena perusahaan membutuhkan strategi yang efektif untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki citra positifnya. PR bertindak sebagai mediator antara organisasi dan publik, memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah jelas, kredibel, dan relevan. Dalam era informasi yang sangat cepat dan kompleks, kemampuan PR untuk merancang respon yang cepat terhadap situasi yang berkembang seperti krisis komunikasi menjadi sangat penting untuk mempertahankan citra organisasi. PR juga memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait seperti karyawan, konsumen, mitra bisnis, media, dan masyarakat umum. Dengan demikian, PR memastikan bahwa organisasi memiliki citra yang positif dan kredibel di mata masyarakat, serta membangun kepercayaan dan kesadaran merek yang kuat. Dalam proses manajemen PR, proses profesional PR harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan menulis, dan kemampuan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk merancang kampanye, mengolah media sosial, merencanakan acara, dan berinteraksi dengan wartawan, influencer, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan pesan organisasi tersampaikan dengan jelas dan akurat. Dengan demikian, proses manajemen PR terjadi karena perusahaan membutuhkan strategi yang efektif untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki citra positif, serta membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang terkait. Untuk selanjutnya, kenapa public relation diperlukan dalam sebuah perusahaan? PR berfungsi di berbagai bagian dalam sebuah perusahaan, termasuk bagian komunikasi internal, bagian komunikasi eksternal. Untuk internalnya sendiri, PR berfungsi dalam membangun komunikasi yang efektif antara karyawan, manajemen, dan departemen lainnya dalam perusahaan. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian karyawan terhadap tujuan dan strategi perusahaan. Bagi yang untuk eksternalnya, PR berfungsi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pihak luar seperti pelanggan, investor, media, dan masyarakat umum. Hal ini membantu meningkatkan citra perusahaan dan membangun kepercayaan terhadap merek. Bagian media relation, PR berfungsi dalam menjalani kerjasama dengan media massa sebagai alat komunikasi. Hal ini juga membantu perusahaan untuk memenuhi kepentingan melalui media massa dan membangun citra yang positif. Bagian research, PR berfungsi dalam melakukan riset perilaku masyarakat untuk merancang strategi yang meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap perusahaan. PR berfungsi di berbagai bagian dalam sebuah perusahaan untuk membangun komunikasi yang efektif, membangun citra yang positif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dalam pelaksanaannya, PR melibatkan manajemen problem atau manajemen isu,
membantu manajemen agar tetap responsif dan mendapatkan informasi terkini tentang opini publik. PR juga mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik. Untuk selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab dalam memperkembangkan strategi PR relation di sebuah perusahaan? Dalam perusahaan, tanggung jawab dan kepentingan utama untuk membangun hubungan baik melalui PR biasanya jatuh kepada tim manajemen public relation. Tim ini terdiri dari praktis PR yang bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi perusahaan. Kepala Public Relation atau Manager Public Relation adalah individu yang seringkali bertanggung jawab langsung untuk memimpin tim PR dan mengawasi aktivitas PR. Mereka berperan dalam mengembangkan strategi PR yang sesuai dengan tujuan dan nilai perusahaan, serta memastikan konsistensi dalam komunikasi dan pesan yang akan disampaikan kepada publik. Public relation diperlukan dalam sebuah perusahaan dalam berbagai situasi dan tahapan kehidupan perusahaan. Cukup dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau yang kurang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.